tapi gak apa-apa deh kakak cerita. Adik-adik, kakak habis berbuat kesalahan nih, kakak takut banget. Aduh, orangnya bakal ampunin kakak gak ya? Oh iya, kakak jadi ingat ada cerita tentang Tuhan mengampuni dosa seorang perempuan. Adik-adik penasaran gak sama ceritanya? Cerita ini diambil dari Lukas 7 ayat 36-50. Mendingan kita nonton bareng-bareng aja deh, yuk. Stories of the Bible. Jesus and the Sinful Woman. This is Jesus. Heyo! Who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love and healed people from their sickness. He did many miracles like calming storms and even raised people from the dead. Wahoo! Ada sekelompok pemimpin Yahudi disebut orang Farisi yang sering mendengar Yesus berbicara. Salah satu orang Farisi bernama Simon meminta Yesus untuk makan malam dengan dia. Datang ke rumahku. Baiklah. Lalu Yesus pergi ke rumah Simon dan seorang wanita berdosa mendengar bahwa dia sedang makan di sana. Wanita itu pergi ke rumah itu dan membawa kendi berisi parfum mahal. Dia berlutut di kaki Yesus dan menangis. Air matanya jatuh di kaki Yesus dan ia menyekanya dengan rambutnya. Ia mencium kakinya dan menaruh parfum pada kakinya. Simon melihat perbuatan tersebut dan berkata pada dirinya sendiri, Jika pria ini benar-benar seorang nabi, dia akan tahu wanita seperti apa yang menyentuhnya. Dia orang berdosa. Kemudian Yesus berkata, Simon, ada yang ingin aku katakan kepadamu. Oke. Lalu ia menceritakan kisah seorang pria yang meminjamkan uang kepada 2 orang. 500 keping perak untuk 1 orang dan yang lainnya 50 keping perak. Oh, terima kasih. Hai. Tak ada satu orang pun yang dapat membayar hutangnya. Maafkan saya. Ya, maaf. Lalu pria itu memaafkan mereka berdua dan menghapuskan semua hutang mereka. Siapa menurut kamu yang lebih dikasihi Tuhan itu? Setelah itu Simon mengatakan, Orang yang berhutang lebih banyak yang lebih dikasihinya. Yesus berkata, Benar. kemudian ia menoleh ke wanita itu dan berkata kepada Simon, Lihat, wanita ini berlutut di sini. Ketika aku memasuki rumahmu, kamu tidak menawarkan aku air atau mencuci debu dari kakiku. Tetapi dia telah membasuhnya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Kemudian Yesus berkata kepada wanita itu, Dosa-dosamu diampuni. orang-orang di meja berbicara di antara mereka. Siapa pria ini? Dia berkeliling mengampuni dosa. Dan Yesus berkata kepada wanita itu, Imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan damai. Ih, Tuhan Yesus baik banget adik-adik, bener gak sih? Tahu gak sih adik-adik, perempuan itu udah terkenal dengan sebutan perempuan berdosa. Bayangin deh adik-adik, kemanapun dibilang sebagai perempuan berdosa, pasti kan malu banget, takut, terus jadi gak mau kemana-mana. Tapi hebatnya Tuhan, itu Tuhan ampunin. Tapi kenapa ya Tuhan mau ampunin? Tahu nggak adik-adik kenapa? Karena perempuan itu mengakui kesalahannya dan datang kepada Tuhan dengan tulus hati. Dia benar-benar mau minta ampun sama Tuhan. Dia mau minta maaf atas kesalahannya. Adik-adik pernah gak sih berbuat salah sampai takut banget? Takut sama papa mama, takut sama ibu guru. Pernah gak adik-adik?
Mungkin ada beberapa adik-adik yang pernah ya, tapi diampunin nggak sama papa mama adik-adik, sama guru adik-adik? Kayaknya diampunin ya, masih dikasih makan kan? Masih dikasih uang jajan kan? Masih dikasih mainan kan? Atau masih diajak main, masih diajak jalan-jalan kan adik-adik? Nah, orang tua aja, papa mama aja yang sebagai manusia mau mengampuni kita. Apalagi Tuhan, sebesar apapun dosa adik-adik, sebesar apapun dosa-dosa kita, Tuhan pasti mengampuni kita. Kok bisa sih Kak? Iya, karena Tuhan tuh sayang banget sama kita. Bener-bener sayang. Kasih Tuhan tuh besar. Nah, yang penting kita mau mengaku dan bertobat. Kayak perempuan tadi loh, teman-teman. Dia tahu dia berdosa, dia datang sama Tuhan dengan benar-benar tulus hatinya. Dia ikhlas minta maaf sama Tuhan sampai dia tuh nangis. Dia rela ngelap kaki Tuhan pakai rambutnya, adik-adik bayangin. Dan dia memberikan yang terbaik pakai minyak, dilap kakinya Tuhan sama rambutnya. Nah, berbeda dengan Simon tadi, dia hanya bisa protes aja ya kan, dia menghakimi. Nah, dia nggak tahu bahwa seberapapun dosa yang kita lakukan sebagai manusia, Tuhan pasti ampuni. Nah, adik-adik, kakak punya ilustrasi nih. Gimana sih maksudnya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita? Apakah kita menjadi manusia yang bersih lagi ketika diampuni sama Tuhan? Nah, kayak gini adik-adik. Oke adik-adik, di sini kakak udah punya piring, terus ada food coloring, pewarna makanan. Terus ada juga korek, ada lilin, ada peniti, terus juga ada gelas yang berisi air putih masih bening. Nah, sekarang kakak mau kasih peragaan ya. Jadi, ini peniti ini kita ibaratkan sebagai manusia ya. Kita semua nih adik-adik. Nih. Nah, awalnya kita tuh bersih ya kan? Tidak ada kotoran, terus maksudnya tidak, pokoknya diri kita bersih. Nah, setelah kita melakukan dosa nih adik-adik, tuh ya, kita itu jadi kotor adik-adik tuh ya. Nah, dan setelah kita kotor adik-adik, ini kakak aduk dulu ya pakai jari. Nah, tuh gelap banget adik-adik. Nah, gitulah kalau kita berbuat dosa ya. Kita kotor, kita tuh tenggelam dalam ketutup diri kita sama dosa-dosa yang ada. Kayak terkubur lah adik-adik di antara dosa-dosa kita itu. Nah, terus ya adik-adik, kita udah tertutup oleh banyak dosa. Habis itu Tuhan sebagai cahaya, the light of the world, datang kepada kita. Main dulu. Oke. Tuhan datang sebagai terang dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, Tuhan mati di dunia, Tuhan mati dan dikuburkan adik-adik untuk apa? Menebus dosa-dosa kita. Coba ya, ini kakak geser dikit. Nih, Tuhan datang untuk menebus dosa-dosa kita. Pasti Tuhan mengasihi kita banget. Lihat nggak adik-adik? Air-airnya pada masuk ke dalam. Ini adik-adik, kalau didiemin lama-lamaan bisa seperti ini. Habis kanan kirinya. Nah, gitu adik-adik. Jadi
percaya ketika kita minta ampun dan kita dekat sama Tuhan, Tuhan pasti mengampuni dosa-dosa kalian karena Tuhan sebegitu sayangnya sama kita. Semua dosa-dosa kita dihilangkan, diampuni, jadi kita jadi manusia yang baru lagi. Oke, adik-adik, kita udah denger firman hari ini. Semoga adik-adik sekarang berani mengakui kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Oke? Sebelum kakak juga mau minta maaf sama orang yang tadi, kita mau baca ayat hafalan dulu hari ini. Yuk. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 32 ayat 1. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Kita ulang sekali lagi ya. Mazmur 32 ayat 1. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Wah, tuh hebat. Jadi kita harus berbahagia ketika kita diampuni dosa-dosanya. Siapa yang berbahagia di sini? Semuanya. Oke, sekarang kita tutup dalam doa. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Engkau mengampuni setiap dosa kami. Engkau menghilangkan semua pelanggaran kami. Tuhan, kami mau Tuhan berani untuk mengakui kesalahan yang kami perbuat. Karena kami tahu Tuhan, Engkau pasti mengampuni kami Tuhan. Tapi Tuhan, kami mau benar-benar bertobat, tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman yang sungguh indah pada hari ini. Kami mau terus belajar Tuhan untuk bertumbuh semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya udah, kakak mau cepet-cepet cari orangnya yang tadi kakak mau minta maaf dulu ya. Dadah adik-adik, sampai ketemu lagi. Bye. Halo Petra Kids. Waktunya kita untuk kreativitas. Kita hari ini akan membuat bunga. Kita simak ya cara pembuatannya. Adik-adik, kita siapkan alat dan bahannya. Pertama ada gunting, double tip, dan 3 kertas origami. Langkah pertama, kita ambil origami berwarna coklat, kemudian kita gulung sekecil mungkin. Kemudian kita tempel selotip. Hati-hati saat menggunting adik-adik. Tada! Jadi batang. Dan kita ambil origami yang berwarna hijau. Lalu kita lipat menjadi 2 bagian. Dan kita lipat lagi. Lalu kita ambil gunting dan gunting membentuk pola daun. Hati-hati ya adik-adik. Tada, menjadi daun berwarna hijau. Langkah terakhir, kita ambil origami berwarna pink. Kalian boleh bebas memilih untuk bunganya. Kalian boleh milih warna ungu, warna biru, warna merah. Tapi kali ini kita akan ambil yang berwarna pink.
Pertama, kita lipat menjadi 2 bagian. Lalu dilipat lagi. Kemudian dibuka dan kita potong mengikuti garisnya. Hati-hati adik-adik saat memotong. Setelah menjadi seperti ini, kita lipat menjadi 2 bagian kembali. Setelah sudah, kita gunting bagian ini dan jangan sampai dia lepas, jadi sampai setengahnya saja. Sudah seperti ini. Setelah semua sudah siap, waktunya kita untuk menempel. Kita ambil yang warna pink, origami pink, lalu tinggal diputar ke bawah. Sudah. Kemudian kita tempelkan daun seperti ini. Dan tempelkan satunya lagi. Dan jadi. Oke adik-adik, kita udah selesai buat kreativitas hari ini. Kalian bisa buat bunga ini lebih banyak lagi ya adik-adik. Sekian kreativitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.